Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elka Putra Prasetyo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian untuk masalah nomor 2 dari UAS, yaitu kasus hutang piutang Joko yang sedang pergi liburan bersama teman-temannya menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum kita masuk ke codingannya, mari kita pahami dulu apa masalah utama dari soal ini beserta format input dan outputnya. Masalah yang dihadapi Joko dan teman-temannya adalah kerumitan dalam menghitung penyelesaian hutang piutang setelah liburan selesai. Jika setiap transaksi diselesaikan manual satu persatu, maka akan terjadi banyak aliran uang yang berputar-putar dan tidak efisien. Di sini, program kita dituntut untuk mencari solusi pengembalian uang yang paling efektif dengan jumlah transaksi seminimal mungkin. Mari kita bedah format input dan outputnya berdasarkan contoh soal nomor 2. Ini yang tadi kita masuk ke baru. Di baris yang pertama kita memasukkan jumlah aktor. Karena contoh input pada soal ada 4, kita masukkan 4. Kemudian yang kedua ada jumlah transaksi. Setelah memasukkan jumlah aktor dan jumlah transaksi, kita memasukkan nama-nama aktor tersebut, yaitu ada Joko, kemudian ada Ahmad, kemudian ada Aisyah, kemudian ada Sarah. Setelah kita memasukkan 4 nama aktor tadi, kita akan memasukkan transaksi-transaksi. Transaksi yang terjadi adalah Joko Ahmad 100, kemudian ada Joko Aisyah 200, kemudian ada Aisyah Ahmad 40, kemudian ada Aisyah Sarah 150. Benar kan? Oke. Di sini diharapkan yaitu ada output yang bisa membantu bagaimana cara menyelesaikan hutang ini secara minimal. Itu contohnya Ahmad mengembalikan uang kepada Joko sebesar 140. Sehingga terjadilah semua hutang di sini lunas tanpa ada uang yang tersisa ataupun hilang. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu justifikasi struktur data. Saat ini kita akan masuk ke kode-kode pada program. Poin-poin di sini yang pertama, yang paling krusial adalah pemilihan struktur data. Untuk menyelesaikan masalah ini secara efektif, maka digunakanlah struktur data hashmap dan ArrayList. Mengapa? Karena untuk justifikasi hashmap sendiri, kita perlu mencatat saldo bersih setiap orang selama liburan. Menggunakan array biasa akan melambat karena kita itu harus mencari indeks nama orang satu persatu. Oleh karena itu, di sini digunakanlah hashmap, string, dan integer. String yang bertindak sebagai key untuk menyimpan nama aktor dan integer sebagai value untuk menyimpan saldo bersih mereka. Kemudian yang kedua ada justifikasi array list dari variabel yang berhutang dan piutang. Di sini. Nah, di sini setelah semua transaksi dicatat, kita kan ini perlu memisahkan orang-orang yang berhutang dengan yang menghutangi. Nah, yang berhutang itu berhutang, terus yang menghutangi itu namanya piutang. Itu yang setiap yang berhutang itu dikelompokkan dalam kelompok berhutang, setiap yang menghutangi itu dikelompokkan pada kelompok piutang. Kelompok yang harus membayar utang dan kelompok orang yang harus menerima saldo. Di sini digunakanlah ArrayList karena ukuran kelompok ini bersifat dinamis. Dinamis itu kita itu tidak tahu awal orang itu untung atau rugi. Maka ArrayList di sini itu memudahkan kita untuk
melakukan perulangan maju secara rapi menggunakan metode pointer. Silakan klik register. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu Nanti penjelasan kalian diarahkan ke algoritmanya. sini, masukkan email Algoritma untuk yang pembuatan digunakan di akun. sini mengadopsi dari Berhubung saya pendekatan sudah 3D memiliki approach akun, atau yang dalam maka saya langsung dari masuk graf aja ini sering tinggal disebut memasukkan dengan email debt dan cash juga flow password. minimization. Oh ya, kalau mau Di buat sini akun kita Mendeley, dia algoritmanya bekerja passwordnya dalam itu 3 tahapan, harus yaitu yang tahapan pertama itu ada ada huruf netting. kapital dan juga huruf kecil. Terus harus ada Di sini, angka dan harus ada simbol. Simbol mungkin bisa nah, di bintang sini. atau Di sini pagar itu atau program menghitung saldo bersih dari setiap underscore aktor. gitu. Jika seorang meminjamkan uang, Terus maka saya saldonya ditambah masukkan ditambah. email sama password Kemudian jika dia saya. meminjam, maka saldonya itu dikurangi. Di akhir transaksi, maka kita akan mendapatkan angka bersihnya. Contohnya pada kasus Ahmad tadi, itu dia menghutang ke Joko itu 100, kemudian menghutang lagi ke Aisyah itu 40. Total saldo bersihnya yang terkumpul di saldomat itu menjadi minus. Minus berapa itu? Minus 100 ditambah 40. 100 ya 100 tambah 40 jadinya minus 140. Kemudian ada tahap kedua yaitu pengelompokan. Di sini di sini eh ya Di sini program itu Ini memfilter buku diulang kas. aja. Semua aktor bersaldo negatif dimasukkan ke listnya yang berhutang. Kemudian tandanya diubah menjadi positif agar Jadi kita dia tahu masih nilai yang memproses aslinya ya itu yang file harus yang mereka bawa itu mas berapa. saya upload Sedangkan di yang Mendeley bersaldo sini. positif itu dimasukkan ke list piutang. Kemudian ada tahap ketiga yaitu Sampai menunggu itu penyelesaian tadi, greedy-nya dengan saya dua jelaskan pointer, singkat lagi yaitu terkait Mendeley desktop program dan juga memposisikan reference. dua pointer Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kalau di desktop sini. itu versi lamanya. Kalau Mendeley reference ini adalah versi terbarunya. Jadi Mendeley ini dia terbit Sampai sini. atau dia ada pada tahun 2019. Terus yang Eh, kedua, Indeks perbedaannya I itu itu untuk barisan bagi penghutang terkini dan Microsoft indeks J Word itu yang untuk barisan penerima 2019 piutang terkini. itu dia Logika hanya bisa greedy-nya menggunakan Mendeley adalah mengambil desktop, nilai seperti minimal laptop dari saya ini kedua dia pihak hanya menggunakan fungsi bisa math-min pakai yang Mendeley desktop. Akan yang tetapi ini. kalau Microsoft Word-nya di atas Nilai minimal inilah yang 2019 dijadikan nominal itu transfer pakai resmi. yang Mendeley Melalui reference cara version. ini, Nah, saya dalam setiap satu kali belum iterasi tahu transfer, dipastikan apakah minimal akan ada satu pihak yang yang di urusannya langsung atas lunas 100% 2019 itu dan bisa bisa langsung keluar dari menggunakan antrian Mendeley menggunakan desktop atau operasi tidak, I++ tapi atau J++. sepertinya bisa. Hal inilah yang menjamin Jadi jumlah yang total transaksi di akhir Microsoft-nya menjadi lebih sangat maju itu minimum dan harusnya bisa efektif. sih pakai Mendeley yang lama ini, yang Mendeley desktop. Terus yang kedua, Baik, kemudian kita akan masuk ke bagian penjelasan code-nya. Di sini dijelaskan, di sini adalah penjelasannya untuk membaca apa yang kita masukkan di terminal saat kita melakukan run. Di sini apabila yang dimasukkan itu bukan dari integer, maka program akan langsung berhenti, langsung return. Kemudian di sini itu untuk membaca, untuk scan jumlah aktor yang kita masukkan di baris pertama di angka yang pertama tadi. Kemudian yang di sini itu untuk membaca berapa jumlah transaksi di baris pertama di angka yang kedua. Kemudian di sini kita membuat map baru, membuat buku catatan digital yang bentuknya itu hash map. Yang di sini strukturnya itu memasangkan nama orang dengan jumlah saldo uangnya. Kemudian kemudian di sini itu untuk kemudian yang di situ untuk melakukan kemudian yang di sini itu untuk melakukan perulangan looping sebanyak A.
Kemudian membaca input kata berikutnya, yaitu nama si aktor, kemudian disimpan di variabel string nama itu, kemudian memasukkan nama tersebut ke dalam buku catatan yang ke dalam map yang hash map tadi, dan memberi modal saldo awal itu sebesar 0. Kemudian yang di sini itu fungsinya adalah untuk yang bagian baris ke-31 bagian for in ini, itu untuk melakukan perulangan sebanyak B kali untuk membaca seluruh riwayat transaksi pinjam meminjam. Kemudian yang di sini itu untuk membaca satu baris transaksi yang terdiri dari siapa pemberi, kemudian siapa peminjam, kemudian nominal uangnya. Dan di sini itu untuk di baris ke-37 itu untuk mengupdate, memperbarui saldo si pemberi uang. Saldo lamanya diambil kemudian ditambah jika itu adalah orang yang meminjamkan. Kemudian di baris ke ini itu untuk mengupdate saldo siapa yang meminjam uang. Karena di sini meminjam itu uangnya dikurangi dari saldo awalnya. Kemudian yang ini itu penjelasannya adalah kemudian yang di sini penjelasannya adalah kemudian yang ini penjelasannya adalah untuk membuat daftar antrean menggunakan array list. Yang satu itu untuk menampung orang yang berhutang, kemudian yang satu lagi itu untuk orang yang berpiutang, orang yang memiliki uang yang dihutangkan. Kemudian di sini itu untuk membuka buku catatan, membuka saldo map tadi dan memeriksa nama beserta saldo akhir pada tiap aktornya satu persatu. Kemudian di sini di sini dijelaskan bahwa sebelum sebelum itu memeriksa apakah saldo orang yang aktor tadi itu di bawah 0 atau tidak. Jika iya, maka orang tersebut dimasukkan ke list berhutang. Kemudian jika tidak, di sini orang itu akan masuk ke list piutang. Kemudian di sini Kemudian di sini adalah untuk menyiapkan dua pointernya tadi, yaitu yang pointer I dan kemudian yang kedua itu pointer J. Pointer I itu adalah untuk orang yang berhutang dan kemudian pointer J itu untuk orang yang mempunyai uang yang dihutangkan. Kemudian di sini terdapat perulangan. Nah, perulangan ini fungsinya untuk perulangan ini akan terus berjalan selama orang itu masih ada yang berhutang dan masih ada orang di antrean piutang. Jika salah satu orang itu antreannya sudah habis, maka perulangannya akan berhenti. Dan di sini itu dijelaskan untuk mengambil data orang yang berada di barisan terdepan berhutang disimpan sebagai debitor. Kemudian yang di sini orang yang kemudian yang di sini itu untuk mengambil data orang yang berada di barisan depan antrian piutang dan kemudian disimpan di bagian kreditor. Dan kemudian di sini itu untuk menentukan berapa nominal uang yang akan ditransfer, diambil angka paling kecilnya
di antara sisa utang debitor atau sisa piutang kreditor menggunakan fungsi MATMIN. Kemudian setelah dijumlahkan tadi itu di sini itu akan dicetak eh, yang ini setelah kemudian setelah ditentukan nominalnya di sini sistem akan mencetak nama, dicetak nama, kemudian harus transfer berapa, dicetak nama kemudian setelah nominal itu dihitung, di sini sistem akan menampilkan eh, nama debiturnya tadi, kemudian ke nama kreditornya tadi dan berapa jumlah uang yang harus ditransfer atau dilunasi. Setelah itu di sini itu fungsinya yang debitor saldo transfer itu mengurangi jumlah utang si debitor karena dia sudah membayar sebesar transfer. Kemudian yang kreditor saldo itu mengurangi sisa piutang si kreditor karena dia sudah menerima uang sebesar transfer. Kemudian di sini jika utang si debitor itu tadi sudah lunas, maka I plus plus ini artinya kita maju ke orang berikutnya, orang yang berhutang berikutnya. Kemudian di sini jika eh, piutang si kreditor ini sudah terpenuhi menjadi nol, maka J plus plus ini akan maju ke orang yang orang yang menerima orang yang menerima uang berikutnya di barisan yang depannya. Kemudian di sini adalah penutup dari scanner yang berada di atas tadi. Di sini ini adalah kelas bantuan. Nah, yang itu variabel string itu adalah untuk wadah untuk menyimpan nama orang, kemudian variabel integer saldo itu untuk menyimpan angka saldo uang milik orang tersebut. Kemudian ini ini untuk memisahkan data dari nama parameter ke luar kemudian yang ini fungsinya ada sendiri-sendiri, yaitu yang di sini itu untuk memasukkan data nama dari parameter luar ke dalam variabel nama dari class. Kemudian yang di sini itu memasukkan parameter saldo dari class. Kemudian yang di sini itu untuk memasukkan parameter luar ke dalam saldo dalam class. Dan ini sudah. Kemudian itu tadi adalah penjelasan-penjelasan dari code-nya yang ada di dalam program. Kita akan selanjutnya dengan demikian tadi seluruh hutang piutang dari kejadian Joko dan teman-temannya yang sedang liburan itu dapat disederhanakan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan struktur data dan algoritma yang optimal. Dan demikianlah penjelasan video tugas UAS algoritma dan pemrograman dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.